Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Saudara-saudari, pada hari ini kita semua diundang untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Markus bab 9 ayat 2-13. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantangkan pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka. Dari dalam awan itu berterdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia? Bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan apa yang ada tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita juga diundang untuk bersama-sama melihat apa yang terjadi. Ya, ini adalah peristiwa di mana terjadi transfigurasi. Para murid yang pergi bersama Yesus mengalami suatu penglihatan yang sangat luar biasa. Dan Yesus hari ini hadir bersama Elia dan Musa, 2 figur yang sangat penting dalam perjanjian lama. Dan kita mendengar bagaimana kisah bahwa dari dalam awan terdengar suara, "Inilah putraku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Lalu Yesus berbicara tentang kebangkitan, Yesus berbicara tentang Elia yang telah datang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini sangat menarik untuk kita renungkan bersama. Pertama-tama, kita diundang untuk melihat apa yang terjadi atau apa yang kita bisa dengar dari bacaan pertama pada hari ini dalam liturgi kita. Bahwa dalam surat Yakobus, ia berbicara tentang bagaimana kehidupan orang-orang beriman. Nah, bagaimana orang-orang beriman diundang untuk menjaga dirinya dengan sebaik-baiknya. Yakobus berbicara tentang lidah kita. Bahwa lidah kita adalah salah satu anggota atau organ tubuh yang sangat kecil dari tubuh kita. Namun, lidah dapat memegakan perkara-perkara yang besar. Ya, bahkan lidah bisa membakar hutan yang luas, yang besar. Lidah pun bisa menjadi api. Ya, karena dari lidah bisa memunculkan kejahatan. Yakobus mau menjelaskan kepada kita bahwa bagaimana hidup atau cara hidup orang beriman. Jangan sampai hidup seseorang di satu sisi ia menjadi berkat, tetapi di satu sisi ia menjadi kutukan bagi orang. Maka ya ketika 1 Yakobus berbicara tentang lidah, bahwa lidah itu digunakan untuk memuji Tuhan. Tetapi di sisi lain, lidah itu bisa menjadi satu kutukan bagi manusia. Lalu
Apa yang harus kita renungkan dari peristiwa ini? Bahwa kita adalah murid Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Maka kalau kita ingin hidup bahagia, damai, sejahtera sebagai murid Tuhan, maka Yesus hari ini mengingatkan kita dalam Injil Markus. Dengarkanlah dia. Dengarkanlah apa yang disampaikan oleh Yesus. Dengarkanlah apa yang menjadi ciri hidup murid Tuhan. Dengarkanlah apa yang menjadi firman Tuhan. Yesus memberikan kita suatu makna dari kehidupan sebagai orang beriman. Bahwa kita semua telah ditebus oleh Yesus melalui kematian di salib. Ia wafat bagi kita. Ia dimakamkan, tetapi ia bangkit menghancurkan kegelapan laut. Ia naik ke surga yang menunjukkan kita jalan menuju ke tempat di mana kita seharusnya pergi. Oleh karena itu, saudara-saudari, pesan Yesus hari ini melalui Injil Markus adalah sebagai murid-murid Tuhan, dengarkanlah setiap firman Tuhan dan wujudkanlah firman Tuhan dalam kesaksian hidup kita. Jagalah identitas kita sebagai murid Tuhan. Jagalah apa yang harus kita katakan dan jagalah apa yang harus kita lakukan. Supaya perkataan dan perbuatan kita tidak menyimpang dari keinginan Allah. Maka Yakobus dalam bacaan pertama itu mengatakan, jagalah lidahmu supaya jangan hanya lidah itu dipakai untuk melakukan hal yang buruk, tapi ingat, lidah itu dipakai untuk memuji dan memuliakan Allah. Artinya hidup kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Ini sangat indah pesan 1 Yakobus. Dan pesan Injil Markus, Yesus berkata melalui peristiwa transmigrasi hari ini, dengarkanlah dia. Apapun yang kita inginkan kita lakukan dalam hidup, pertama-tama kita harus mendengarkan suara Allah dalam hati kita dan mewujudkan itu. Dan segala kebaikan yang kita lakukan itu untuk kemuliaan Allah, untuk kebahagiaan kita dan untuk keselamatan kita. Semoga Tuhan Yesus hari ini memberkati kita dalam seluruh perkataan dan perbuatan kita, agar apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.